Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, ya Fattah ya Alim. Iftah lana futuhal arifin, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu majelis pengajian yang saya hormati, sebelum kita mulai kajian, mari kita buka dengan pembacaan Ummul Quran dengan bertawassul kepada pengarang kitab dan ulama-ulama kita yang lain. Al-Fatihah ala niyatis sahalah wal jamalah fi kulli al-umuri ad-diniyah wad dunyawiyah wal ukhrawiyah ma'a tamamil inayah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in, thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa li ustadina wa li muallimina ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، خصوصا إلى روح الشيخ القاضي الجيلاني وإلى روح الشيخ محمد المتولي الشعراوي وإلى روح الشيخ سيد سابق وإلى روح الشيخ سيد محمد بن علوي الملك الحسني وإلى روح الشيخ حلمي بن عبد المجيد وإلى أصولهم وفروعهم ومحبهم وأحبائهم الأحياء منهم والأموات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وإلى جميع مشايخهم وسلسلة سندهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. غفر الله ذنوبهم ونفعنا الله بعلومهم وأفاض علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم في الدنيا والآخرة. شيء لله وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Kita melanjutkan kajian kita Salatus safar, salat bagi orang yang dalam perjalanan. Ada dua hal yang perlu dicatat bagi orang yang dalam perjalanan terkait masalah salat. Yang pertama namanya qasar. Yang kedua namanya jamak. Kalau qasrun artinya memendek. Jadi kalau qasar dalam salat, memendekkan salat yang asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu itu makna qasar secara bahasa dan secara istilah. Ada bahasa lain namanya halqun. Halqun itu mencukur habis. Maka kalau kita potong rambut, kalau di Arab itu, kalau mau semi botak itu bahasanya, atau gunting biasa, itu namanya qasr. Mengqasar, qasr. Kalau mau cukur habis, itu bahasa Arabnya halqun. Itu minta cukur habis. Jadi halqun itu bisa bermakna cukur habis, bisa bermakna lingkaran. Maka orang kalau ngaji, kemudian ada guru di tengah, di pinggir dibuat bulatan itu, murid-muridnya itu namanya halaqah. Maka halaqah zikir itu asalnya ya memang bulat bentuknya. Cuman kalau sekarang halaqah dzikir kan tidak ada bentuknya bulat. Nah, makanya bahasa Arab halqun itu bulat itu dimaknai dengan nyukur habis. Karena ibaratkan orang yang sudah nyukur habis itu seakan-akan kepalanya itu tidak ada lagi
rambut sehingga macam bulat itulah rupunya kan. Nah itu makna qasar. Jadi qasar itu meringkas, menyingkat atau memendekkan secara bahasa. Secara istilahnya maknanya qasar itu artinya qasar dalam salat memendekkan salat, meringkas salat, meringankan salat yang 4 menjadi 2. Dan qasar itu cuman berlaku kepada salat yang 4 rakaat. Zuhur, Asar, dan Isya. Kalau maghrib tidak ada qasar. Kalau qasar bagi 2 1,5 tak bisa kan? Kalau subuh juga tidak ada qasar karena dia sudah 2 rakaat. Salatus safar laha ahkamu nadhkuruha fima yali salat. Dalam perjalanan ada beberapa hukum yang akan kita kaji. Yang pertama qasrul salatir rubaiyah, mengqasar salat yang 4 rakaat. Karena dalam Quran surah An-Nisa ayat 101 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idza darabtum fil ardi. Apabila kamu berjalan di muka bumi. Darabtum. Kalau secara bahasa kan daraba itu artinya mukul. Tapi kenapa di dalam ayat ini maknanya darabtum itu artinya perjalanan di muka bumi? Ada kaitan antara memukul dengan berjalan. Makanya dalam tafsir kontemporer, dalam tafsir berra'i itu dijelaskan secara bahasa. Apa kaitannya dalam perjalanan dengan mukul? Maka dijawab dalam tafsir Al-Misbah itu dijelaskan kenapa dalam perjalanan itu dengan doroba memukul itu sama bahasa Arabnya. Karena seakan-akan orang yang dalam perjalanan itu terpukul tenaganya. Sehingga orang yang dalam perjalanan itu capeknya luar biasa. Maka darabtum dalam ayat ini dimaknai dengan wa idza darabtum fil ardi, apabila kamu berjalan di muka bumi. Falaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah, maka tidak ada masalah bagimu, tidak mengapa bagimu mengqasar salat. Jadi tidak ada masalah kita nak mengqasar salat dengan syarat dalam perjalanan. Dalam perjalanan yang seperti apa? Nah nanti kita akan jelaskan. Ada namanya musafatul qasr. Berapa jarak minimalnya kita boleh mengqasar salat itu? Jarak perjalanan kita mengqasar salat. Jadi kalau kita salatnya 4 rakaat, itu jadi 2. Jadi rakaat kedua langsung tahiyat akhir, langsung tasyahud akhir, langsung salam. Nah itu qasar namanya. Kenapa qasar? Ini ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, qad furidat as-shalah rak'ataini bi Makkah. Jadi dulu ketika salat itu diwajibkan setelah Rasulullah menerima perintah salat pada peristiwa Isra dan Mi'raj, itu selama Nabi di Mekah salatnya cuma 2 rakaat wajibnya. 2 rakaat Zuhur 2 rakaat, Maghrib 2 rakaat. Jadi 2 rakaat ketika Rasulullah di Mekah. Falamma qadima Rasulullah SAW al-Madinah, maka ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, baru ada perintah salat ditambah yang 2 itu jadi 4. Zuhurnya 4, Asar 4, Isya-nya 4, kecuali Maghrib dengan subuh. Apa alasannya? Karena maghrib itu witirnya siang hari. Jadi habisnya waktu siang itu timbul waktu maghrib, maka dibuatlah 3. Nah itu kisahnya dulu, sejarahnya itu, hadisnya gitu. Lalu 2 itu yang subuh 2 rakaat. Kenapa tetap 2 tambah 4? Karena 2 itu dalam riwayat disebutkan karena 2 di subuh hari itu Rasulullah setiap baca ayat di salat subuh itu bacanya panjang. Sedangkan di salat Isya tidak panjang ayatnya.
Makanya Rasulullah dalam beberapa hadis disebutkan, kita kemarin sudah bahas masalah ayat-ayat yang dibaca Rasul ketika salat Isya, itu ayatnya tidak pernah panjang-panjang. Beda kalau salatnya salat subuh, Rasulullah bacanya ayatnya panjang. Jadi ketika di Mekah salatnya 2 rakaat, sampai ke Madinah baru salat 2 rakaat itu tambah jadi 2 rakaat, jadi 4. Zuhur, Asar, Isya-nya jadi 4. Maghribnya tetap maghrib tambah 1 rakaat jadi 3. Kemudian subuh tetap menjadi 2. Wa kana idza safara, maka ketika Rasulullah musafir dalam perjalanan, shallas salatal ula, Rasulullah salatnya macam di Mekah. Artinya yang 4 itu jadi 2 rakaat. Ai allati furidat bi Makkah, sebagaimana diwajibkan di Mekah. Jadi ulama tidak ada berbeda. Semuanya mengatakan salat yang qashar itu ada. Semuanya sepakat. Baik mazhab Imam Malik, mazhab Syafi'i, mazhab Imam Ahmad, mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan sepakat adanya qashar bagi salat yang 4 menjadi 2. Cuman ada beberapa hal yang jadi catatan. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauzi, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaksuru salat ar-rubaiyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengqashar salat yang 4 itu, fa yusalliha raka'ataini, beliau salat yang 4 rakaat jadi 2, min hina yakhruju musafiran, ketika beliau keluar menjadi seorang yang safar dalam perjalanan, ila ayyarji'a ilal Madinah, sampailah Rasulullah balik ke Madinah. Karena kenapa? Walam yathbut anhu annahu atamma shalah ar-rubaiyah, karena tidak ada dalil-dalil yang tetap yang menyebutkan tentang Rasulullah ketika dalam perjalanan Rasulullah salatnya 4 rakaat. Karena dalil yang mengatakan bahwa Rasulullah kalau dalam perjalanan salatnya tetap salatnya diqashar menjadi 2. Cuman yang jadi perbedaan, wa in kanu qad ikhtalafu fi hukmil qasr. Karena ulama tidak ada perselisihan ketika bicara masalah qashar, sepakat qashar salat ada. Cuman perselisihannya masalah hukum mengqashar salat. Apa wajib mengqasharnya, apa sunnah, apa mubah atau jaiz, apa makruh, apa haram mengqashar salat itu. Maka timbul beberapa pendapat ulama. Pertama, madhab Imam Abu Hanifah, pendapat Sayyidina Umar bin Khattab, pendapat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pendapat Ibnu Mas'ud, pendapat Ibnu Abbas, pendapat Ibnu Umar mengatakan bahwa biwujubihi, hukumnya wajib mengqashar salat kalau dalam perjalanan. Itu madhab Imam Hanafi. Ya kalau gitu dalam perjalanan nak berangkat ke Tebo, ke Salalangun misalnya, menurut mazhab Imam Abu Hanifah wajib diqashar. Zuhurnya jadi 2 rakaat, asarnya jadi 2 rakaat, isya'nya jadi 2 rakaat. Wajib diqashar. Nah, itu pendapat mazhab Imam Abu Hanifah. Wa qalat al-Malikiyah, mazhab Imam Malik mengatakan al-qasru sunnah. Mengqashar salat bagi orang yang dalam perjalanan hukumnya sunnah. Berarti kalau sunnah mengqashar, makruh hukumnya salat 4 rakaat dan sunnah hukumnya salat 2 rakaat. Yang zuhur, asar sama isya. Sunnah muakkadah. Hukumnya sunnah muakkadah. Akadu minal jamaah. Bahkan salat qashar sendirian itu lebih utama daripada salat berjamaah. Fa idza lam yajid al musafir musafiran. Kalau seandainya tidak ditemukan orang yang, misalnya kalau kita tidak ada kawan untuk mengqashar salat, cuma kita dewek yang dalam perjalanan di masjid mana kita singgah, yaqtadi bihi shalla munfaridan ala qasr, maka disunnahkan, dianjurkan dia itu salat dewean kalau salatnya qashar. Kalau tidak ada kawan yang musafir juga. Kalau ada kawan musafir, maka dia berimam, bermakmum dengan kawan yang musafir itu. Wa yukrahu iqtida'uhu bil muqim, dan makruh hukumnya kalau dia mengqashar salat atau salat serempak dengan orang yang muqim. Itu mazhab Imam Malik. Lalu macam mana mazhab Imam Ahmad bin Hanbal? Wa indal Hanabila annal qasra jaiz.
Kalau mazhab Imam Malik hukumnya sunnah muakkadah, kalau mazhab Imam Abu Hanifah wajib, kalau mazhab Imam Ahmad bin Ambal mengqasar salat hukumnya boleh, jaiz. Artinya 4 rakaat tidak masalah, 2 rakaat tidak masalah, boleh. Kalau sunnah, kalau salatnya 2 rakaat hukumnya sunnah, kalau salatnya 4 rakaat hukumnya makruh. Itu mazhab Imam Malik tadi. Mazhab Imam Ahmad hukumnya boleh, wa huwa afdalu minal itmam, bahkan lebih utama diqasar daripada tidak diqasar. Wa kadza inda Syafi'iyah, begitu juga dengan mazhab Imam Syafi'i. Cuman dengan syarat idza balagha musafatal qasr, kalau sudah sampai batas minimal mengqasar salat. Jadi hukumnya kita boleh. Bahkan lebih utama mengqasar daripada salat yang 4. Jadi tidak ada meringan-ringankan hukum dah itu. Karena memang sudah ada rukhsah bagi kita yang dalam perjalanan untuk mengqasar salat, meringkas salat itu. Yang kedua, musafatul qasr, batas minimal boleh mengqasar salat itu. Nah, jadi ada beberapa pendapat ulama. Karena memang secara umum ayat ini mengatakan dalam ayat wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah, tidak dijelaskan jaraknya. Artinya secara umum secara umum anna ayya safarin fil lughah, secara bahasa kalau dilihat dari ayat ini qala au qasra taqsuru min ajlihi shalah. Baik jauh perjalanannya, baik tidak jauh perjalanannya, tetap boleh mengqasar salat. Itu secara bahasa kalau dilihat dari ayat ini. Tapi ada tapinya. Al-Imam Ibnul Mundir menukil dalam kitabnya itu aktsara min asyrina qaulan. Ada 20 lebih pendapat ulama tentang batas minimal jarak yang ditempuh kalau kita mau mengqasar salat. Ada beberapa pendapat. Nanti saya kemukakan. Pertama, pendapat dari sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. Jadi ada seorang sahabat juga namanya Yahya bin Yazid. Yahya bin Yazid, sa'altu ila Anas bin Malik, aku bertanya kepada Anas bin Malik an qasris shalah, tentang mengqasar salat. Jadi tata cara mengqasar salat sudah paham enggak, Saudara? Sudah tahu kan? Yang 4 itu jadi 2. 4 rakaat jadi 2 rakaat. Nah, itu mengqasar salat. Tidak ada bedanya, takbirnya sama, baca Fatihahnya sama, cuma di rakaat kedua langsung tasyahud akhir, langsung salam. Tidak ada nambah lagi 3 atau 4. Nah, kata Anas bin Malik, kana an-nabiyyu idza kharaja masirata 3 amyal aw farasikha yusalli rak'atayn. Nabi apabila keluar dalam perjalanan yang sudah sampai 3 mil atau 3 parsakh, maka Nabi sudah mengqasar salatnya, salat 2 rakaat. Ini pendapat Anas bin Malik. Nanti kita ikut pendapat yang mana lagi? Mazhab Syafi'i yang mana? Jadi kata Anas bin Malik, 3 mil sudah cukup. Berapa 3 mil? 1 mil itu 1,7 kilo. 1.700 meter. Itu 1 mil. Berarti kalau 3 mil 4 lebih kurang 4,8 kilo. Berarti dari risiko kepanjangan olah itu lah boleh kalau ikut pendapat Anas bin Malik. Ya, jadi memang ada hadisnya. Atau 3 farsakh. 1 farsakh itu 5,5 kilo. Berarti kalau 3 farsakh 16,5. Nah, kalau sampai 16,5 kilometer menurut Anas bin Malik boleh. Nah, itu pendapat pertama. Nanti kita ikut pendapat yang mana? Nah, kita ikut pendapat jumhur fuqaha nanti. Nah, itu yang pertama. Kemudian ada juga dalam riwayat lain, riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza safara farsakhan yaqsur shalah.
Kalau orang dalam perjalanan itu sudah sampai 1 parsakh, maka dia boleh mengqasar salat. Berapa 1 parsakh tadi? 5,5 kilo. Berarti sama lah dengan 3 mil tadi. Lebih kurang. 3 mil 4,8 kilo. 1 parsakh 5,5. Lebih kurang 5,5 kilo. Jadi dari siko kebanyakan ulama lah boleh kalau ikut pendapat Anas bin Malik atau pendapat Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian ada lagi pendapat jumhurul fuqaha. Jumhur fuqaha, ulama fikih. Wa amma ma dhahaba ilal fuqaha, adapun pendapat mazhab ulama fikih, jumhur ulama fikih, terutama mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Malik, itu apa? Min isyraqis safar at-tawil, bagian daripada syarat safar itu, syarat dalam perjalanan itu adalah at-tawil, perjalanan jauh. Berapa perjalanan jauh jarak minimalnya? Wa aqalluhu marhalatani indal ba'di wa thalathu marahila indal ba'dil akhar. Batas minimal sebagian daripada jumhur ulama itu mengatakan 2 marhalah. Sebagian lagi mengatakan 3 marhalah. Berapa marhalah itu? Apa marhalah? Itu perkirakan baik. Ini kan sudah ada Google Map tuh. Dan konversi sudah ada di Google itu. Tinggal konversi baik. Konversi dari marhalah ke kilometer, konversi dari mil ke kilometer, konversi dari parsakh ke kilometer berapa jarak. Nah, kini sudah ada Google Map. Kadang ada pula orang tanya, macam mana tahunya kita sekian kilo jalan tuh? Macam mana tahu? Nah, diukur mungkin. Perkiraan itu kan ada Google Map. Buka Google Map, jarak tempuh dari Setiris ke mana gitu, ke Tebo misalnya. Itu sudah ada tuh, dibuat pula arahnya. Bahkan ditunjuki jalannya. Belok kanan katanya, belok kiri, lurus, masuk lorong. Ini jalannya namanya ini. Sudah ada lengkap di situ. Dan waktu yang ditempuh sekian menit, sekian jam. Jarak tempuhnya sekian kilometer, itu sudah ada di Google Map atau Google Earth. Sudah ada itu. Kini zamanlah canggih. Artinya dari rumah gitu dewek kita sudah bisa ngukur jarak dari tempat kita ke tempat kita perjalanan itu. Lalu berapa 2 marhalah? Makanya ada hadis riwayat Imam Daraqutni mengatakan, ya ahla Makkah. Nabi pernah mengatakan kepada orang-orang Makkah, ya ahla Makkah, wahai orang-orang yang ada di Makkah, la taksuru, jangan kamu mengqasar salat fi aqalli min 4 bardin, kalau kurang dari 4 bur. Dari mana perjalanan 4 bur itu? Mim Makkah ila Usfan, dari Makkah ke Usfan itu jaraknya 4 bur. Berapa 4 bur itu? Ternyata setelah dikonversi oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, bahwa 4 bur itu adalah disebutkan dengan 2 marhalah, maka jaraknya 4 bur itu lebih kurang 88,7 km. Berarti kalau dibulatkan menjadi lebih kurang 89 sampai 90 km, itu baru boleh mengqasar salat dan menjamak salat. Kita dari Siko ke Bulian itu bela lebih kurang 60 sampai 70 km, itu sudah sampai 60 kilo. Berarti tinggal nambah dikit. Nyampe ke Mandiangin, misalnya nyampe ke Tembesi lah, sampai itu lebih kurang ke 90 km. Nah, itu 2 marhalah. Kalau 2 marhalah 88,7, berarti 1 marhalahnya 44,35. Kalau 1 marhalahnya 44,35, berarti kalau ngikut pendapat 3 marhalah, berarti minimal perjalanannya
130 km lebih kurang. Kalau ngikut yang pendapat tiga marhalah. Jadi itu beberapa pendapat ulama, beberapa pendapat sahabat Nabi terkait dengan jarak. Kita ngikut yang mana ya? Kita ngikut mazhab. Mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i mengatakan 2 marhalah. Jaraknya 88,7 km kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh. Kemudian yang ketiga, al-mawdi'u alladhi yuqsaru minhu, di mana tempatnya kita lah boleh mengqasar salat. Jadi selain daripada syarat perjalanan 2 marhalah tadi, ada syarat yang lain. Apa itu? Syarat di mana kita boleh mengqasar salat. Apa di rumah lah boleh atau belum? Kalau jamak sudah boleh di rumah. Tapi kalau qasar belum boleh salatnya di rumah. Maka disebutkan dalam kitab ini, zahaba jumhurul ulama ila anna qasra shalah yushra'u bi mufaraqatil hadar wal khuruj minal balad. Madhab jumhurul ulama bahwa mengqasar salat itu baru dibolehkan ketika meninggalkan tempat tinggalnya, meninggalkan kampung halamannya. Wal khuruji minal balad, atau keluar dari kampungnya, keluar dari tempat tinggalnya, baru boleh mengqasar salat. Artinya kalau kita tinggal di Stirisiko, keluar dari Stirisiko baru boleh mengqasar salat. Lah sampai ke Demangan baru boleh. Lah sampai Senaung baru boleh mengqasar salat. Sedangkan kalau kita masih berada di rumah, tak boleh mengqasar salat. Artinya kalau misal kita berangkatnya masuk waktu zuhur, maka tidak boleh mengqasar salat saat itu ketika masih di rumah, dan boleh dijamak. Boleh dijamak. Wa anna dzalika syartun, dan itu merupakan syarat. Kalau seandainya kita mengqasar salatnya di rumah, maka salatnya tidak sah, karena itu merupakan syarat daripada qasar salat. Wala yutimmu, dan tidak menyempurnakan salatnya hatta yadkhula awwala buyutiha, sampailah masuk ke dalam rumahnya. Bila keluar dari kampung ni kok, itulah boleh mengqasar salat. Sampai kapan? Sampailah kita masuk rumah pula, baru kita tidak dibolehkan lagi mengqasar salat. Nah, itu mengqasar salat. Makanya Al-Imam Ibnul Munzir, wala a'lamu anna an-nabiyya qasara fi safarin aw min asfarihi ila ba'da khurujihi minal Madinah. Aku tidak mengetahui bahwa Nabi itu mengqasar salat kecuali setelah keluar dari Madinah. Lah keluar Nabi dari Madinah, baru beliau mengqasar salat. Kemudian Anas bin Malik juga mengatakan, shallaitu zuhra, aku salat zuhur ma'an Nabi, bersama Nabi bil Madinah, di Madinah 4 rakaat. Wa bidil khulaifah raka'ataini, dan ketika berada di Dzul Khulaifah, Rasulullah salatnya 2 rakaat. Apa Dzul Khulaifah itu? Tempat miqat. Kalau orang berada dari Madinah, berangkat dari Madinah, miqat umrahnya, miqat hajinya itu dari Dzul Khulaifah. Kalau sekarang namanya Bir Ali. Nah, itulah tempat miqatnya orang dari Madinah. Tapi ada juga sebagian ulama salaf mengatakan boleh walaupun di rumah. Tapi itu pendapatnya sebagian tidak kuat. Tapi jumhur ulama mengatakan syarat daripada mengqasar salat harus keluar dari kampung halamannya baru boleh mengqasar salat. Dengan syarat itu tadi, perjalanan 2 marhalah. Jadi syaratnya yang pertama perjalanan 2 marhalah, yang kedua keluar dari kampungnya baru boleh mengqasar salat. Yang keempat, mata yutimmul musafir, kapan orang yang dalam perjalanan itu tidak mengqasar salatnya lagi. Artinya sudah habis mengqasar salatnya, tidak ada lagi mengqasar salatnya. Al-musafir, orang yang dalam perjalanan itu yuksirus salah, boleh mengqasar salat madama musafiran,
selama dia musafir. Fa in aqama li hajatin yantaziru qada'aha, kalau seandainya dia itu berniat mukim karena ada keperluan, yantaziru qada'aha, untuk menyelesaikan keperluannya, qasara shalah kadzalik, maka dia boleh mengqasar salat dalam hal keadaan seperti itu. Wa in aqama sinin, sekalipun bertahun-tahun. Nah, ini secara umum ya. Nanti ada pendapat ulama dalam masalah kapan batas waktu bolehnya mengqasar salat. Pendapat yang pertama mazhab Imam Ahmad. Qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad mengatakan idza nawa iqamata arba'ati ayyamin, apabila seseorang itu berniat untuk mukim selama 4 hari, atamma, maka salatnya 4 rakaat. Misal kita berangkat dari Siko ke Saralangun, kemudian sampai di Saralangun kita berniat mukim. Berniat mukimnya 4 hari. Selama 4 hari saya berniat mukim. Itu menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, salatnya tidak lagi diqasar. Salatnya sudah 4 rakaat. Wa inna wadunaha qasra. Tapi kalau kurang dari 4 hari, maka dia boleh mengqasar. Saya mukim selama 3 hari, tetap diqasar salatnya. Nah, itu pendapat Imam Ahmad. Yang kedua, pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Ya, karena sering kadang-terkadang Imam Malik, Imam Syafi'i ini kadang pendapatnya sama kadang. Nah, karena memang Imam Syafi'i ini muridnya Imam Malik. Idza nawa iqamata aktsari min arba'ati ayyamin, kalau seseorang itu berniat mukim lebih dari 4 hari, atamma, baru salatnya tidak boleh diqasar lagi. Wa inna wadunaha qasra, kalau kurang dari 4 hari, maka boleh kok qasar. Makanya kita itu kalau dalam perjalanan jangan niat mukim, niatnya qasar lah, niatnya musafir lah. Walaupun kita 2 minggu, 3 minggu di sana, niatnya niat musafir sudah. Nah, kalau niat musafir selama itu boleh mengqasar. Yang ketiga pendapatnya mazhab Imam Abu Hanifah. Ini lebih panjang lagi nih. Inna wa iqamata 15 yauman atamma. Kalau berniat mukimnya itu selama 15 hari baru salatnya 4 rakaat. Nah, itu pendapat Imam Abu Hanifah. Wa inna wadunaha qasara. Kalau kurang dari 15 hari, maka boleh qasar salatnya. Nah, kalau 15 hari atau lebih, maka tidak diqasar lagi. Itu kalau niat mukimnya. Makanya dari kesimpulan itu dijelaskan al-a'immatul arba'ah, imam-imam yang 4, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Ahmad, mazhab Imam Abu Hanifah, mengatakan muttafiquna, mereka sepakat ala annahu, bahwasanya idza aqama li hajatin, apabila seseorang itu berniat mukim karena ada sesuatu keperluan yang tadiru qada'aha, yang perlu diselesaikan keperluan itu, yaqulul yaum, dan dia mengatakan al yauma ukhrud, besok pagi, hari ini aku balik, gadan ukhrud, atau besok pagi aku balik. Misal ketika kita pergi ke suatu tempat, dalam ke suatu tempat itu kita ada niat lama di situ, tapi kita sering nyebut mungkin besok saya balik, mungkin hari itu saya balik, nyebut terus kan, mungkin besok balik, fa innahu yuqsiru abada, maka dia tetap boleh mengqasar salat menurut jumhur ulama, kesepakatan ulama juga. Illa Syafi'i fi ahadi qaulih, kecuali ada pendapat Imam Syafi'i, pendapat beliau yang lain. Fa innahu yaqsuru indahu ila 17, maka dia boleh mengqasar salat selama 17 hari. Misal ketika berada di satu tempat itu niat mukim selama 17 hari, baru boleh dia mengqasar salat, atau 18 hari, wala yaqsuru ba'daha, dan tidak boleh mengqasar salat kalau lebih dari 17 atau lebih dari 18 hari. Nah, itu waktu yang ditentukan berapa lama kita boleh salat, mengqasar salat selama kita musafir dengan berniat mukim. Ada pertanyaan?
Lafaznya, lafaz niat qasar ya. Usalli fardhu dhuhri rak'ataini, bukan arba'ah lagi. Ini lafaznya. Usalli fardhu zuhri rak'ataini qasran lillahi ta'ala. Qasran. Qasran. Qaf dengan sad dengan ra. Kalau kita berimam, ada imamnya, ada makmumnya, berarti tambah imaman atau makmumannya. Kalau asar, usalli fardal asri rak'ataini qasran imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Kalau isya, usalli fardal isya'i rak'ataini qasran imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Itu lafaz niatnya. Kalau niatnya tetaplah di takbiratul ihram, ya Allah saya berniat salat zuhur 2 rakaat dikosorkan jadi makmum karena Allah. Nah itu niat qasar. Yang panjang itu lafaz niat jamak. Jamak itu lafaz niatnya panjang. Usalli fardhu zuhri 4 rakaatin. Kalau tidak qasar ya, kalau tidak qasar. Nanti ada pembahasan, ada qasar, ada jamak qasar lagi. Kalau jamak qasar itu jamak juga qasar juga. Kalau jamak usalli fardhu zuhri 4 rakaatin majmu'an ilal asri jam'at taqdimi. Ada kata jamak taqdimnya jamak taksir, jamak takhir atau jamak takdim, jam'at taqdimi. Kalau ada qasarnya ada pula tambah qasran. Imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Shalli fardhu zuhri 4 rakaatin majmu'an ila zuhri jam'at taqdimi imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Agak panjang dikit. Bahasa kitanya, ya Allah saya berniat salat zuhur dijamakkan dengan asar, jamaknya jamak takdim jadi makmum karena Allah. Bahasa awak lah. Karena kan dalam hati niatnya itu. Maghrib itu jamaknya dengan isya, zuhur jamaknya dengan asar. Kalau jamak. Kalau subuh dah ada jamaknya, ganti detik. Subuh dah ada jamaknya. Nanti kita akan bahas bab al-jam'u bainas salatain, jamak di antara dua salat. Bahkan di situ ada al-jam'u bisababil marid awil udhr. Karena ada uzur, karena ada sakit boleh dijamak. Nanti ada pembahasannya. Kemudian 3 menit lagi. Salatut tatawwu' bis safar. Lalu pertanyaannya bagaimana kalau seandainya salat sunnah kalau kita dalam perjalanan boleh atau tidak? Dhahabal jumhur minal ulama. Jumhur ulama mengatakan ila adamil karahah an-nafl. Dan ada makruh hukumnya kalau kita melaksanakan salat sunnah kalau dalam perjalanan. Lima yaqsurus salah, bagi orang yang dibolehkan mengqasar salat bis safar dalam perjalanan, la farqa bainas sunanir ratibah wa ghairiha. Tidak ada perbedaan baik sunnahnya sunnah rawatib maupun selain daripada sunnah rawatib. Artinya kalau kita dalam perjalanan pengen juga melaksanakan salat sunnah qabliyah, salat sunnah ba'diyah sebelum melaksanakan salat qasar, maka boleh. Tidak ada masalah. Sebelum zuhur qabliyah baru salat zuhur dengan niat qasar. Setelah itu nyambung dengan salat ba'diyah, maka hukumnya tetap sunnah, tidak ada permasalahan. Karena dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam ightasala fi baiti Ummi Hani, pernah mandi di rumah namanya Ummu Hani yauma fathi Makkah, ketika hari pembukaan Mekah atau Fathu Mekah terjadi pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Wa shalla 8 rakaatain, dan beliau salat 8 rakaat. Salat sunnahnya. Bahkan Ibnu Umar sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Nabi itu yusabbihu ala dhahri rahilatihi, pernah salat di atas kendaraannya, di punggung kendaraannya. Di punggung kendaraannya dengan menghadapkan kendaraannya ke kiblat. Pada saat beliau musafir. Jadi tidak ada masalah bagi orang yang mau salat sunnah ketika dalam perjalanan. Kemudian yang keenam, as-safar yaumal jumu'ah, berjalan musafir, jadi musafir
pada hari Jumat bagaimana hukumnya? La ba'sa bis safar yaumal jumu'ah ma lam tahduris shalah. Tidak mengapa orang yang berjalan pada hari Jumat itu selama belum masuk waktu sholat Jumat. Kalau lah masuk waktu sholat Jumat berhenti sholat Jumat. Nanti kita akan bahas juga boleh atau tidak sholat Jumat itu dijamak dengan asar. Karena kebanyakan gitu kan sholat zuhur dengan asar. Bagaimana Jumat? Boleh atau tidak? Nanti kita akan bahas pada bab selanjutnya, pada pembahasan selanjutnya tentang jamak sholat. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Waktu sudah masuk. Mengkosor tetap waktunya tetap konsisten kalau mengkosor. Lain soal kalau jamak. Nah, kalau jamak boleh di waktu zuhur, boleh di waktu asar. Dengan sholatnya zuhur dan asar. Kalau kosor tetap waktunya. Tidak ada perbedaan, tidak ada perubahan. Waktunya tetap konsisten. Kalau kita mengkosor sholat zuhur, waktunya tetap di zuhur. Kalau kita mengkosor sholat asar, waktunya di waktu asar. Ini kosor. Tapi kalau seandainya waktu zuhur sudah habis, maka caranya macam mana? Kita juga mau mengkosor salat, lakukan jamak takhir di waktu asar dan juga salatnya dikosor. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat di waktu asar. Itu caranya. Niatnya niat jamak kosor jadinya, bukan niat kosor lagi. Niatnya sudah jamak dan niatnya kosor juga. Kita tutup kajian kita. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, insyaallah kita akan lanjutkan di 2 minggu ke depan. Malam minggu depan kita libur dulu karena masuk malam lebaran. Mudah-mudahan ngajian kita ini selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.